Manajemen Pelayanan Kesehatan. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Noraisa dengan NIM 220304502006. Nah, pengertian manajemen sendiri adalah menurut GR Terry, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Manajemen dengan kata kerja to go manage yang secara umum berarti mengurusi. Selain itu, untuk mengartikan dan mendefinisikan manajemen dari berbagai literatur dapat dilihat dari 3 pengertian, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Nah, manajemen kesehatan sendiri itu disebut sebagai proses kegiatan atau seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk mengambil keputusan layanan kesehatan dengan memilih salah satu alternatif dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Fungsi manajemen menurut GR Terry yang membentuk suatu proses manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, selanjutnya unsur-unsur dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama input. Input ini meliputi man, money, material, methods, minute, and market. Nah, selanjutnya yaitu proses. Proses adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Sedangkan output adalah hasil atau luaran suatu sistem. Selanjutnya yaitu dampak. Dampak adalah akibat dari suatu sistem dan terjadi dalam waktu relatif yang lama. Terakhir adalah feedback. Feedback adalah suatu hasil dan juga masukan dari sebuah sistem. Materi selanjutnya yaitu pendekatan praktik manajemen kesehatan. Pertama, manajemen by objektif menekankan pada pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan baik yang formal maupun informal. Manajemen berdasarkan sasaran adalah aktivitas memadukan sumber-sumber organisasi menjadi satu kesatuan. Yang kedua, manajemen is how to work with others adalah fungsi manajemen dapat dipelajari dari proses kerjasama yang berkembang antara pimpinan dengan stafnya dalam mencapai tujuan organisasi, contohnya bidan dan staf bidan. Yang ketiga, manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia. Perilaku organisasi ditentukan oleh upaya kepemimpinan yang mampu membagikan motivasi staf. Contohnya, kepala puskesmas yang memotivasi kerja tenaga medis lainnya. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Manajemen sebagai proses dapat dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Contohnya, kepala puskesmas yang menjalankan fungsi manajemen. Yang terakhir, manajemen sebagai ilmu terapan. Manajemen harus peduli dengan fungsi sosial di masyarakatnya. Contoh dari manajemen ini adalah kepala puskesmas mempunyai wawasan yang luas dan pengembangan diri. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen. Yang pertama, lingkungan dalam yang terdiri dari manusia. Yang kedua, finansial yang berupa sumber, alokasi, dan kontrol dana. Yang ketiga, fisik yang berupa gedung, kantor, dan lain-lain. Yang keempat, sistem dan teknologi.
Yang kelima, sistem nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya, lingkungan luar, di mana lingkungan luar ini mencakup lingkungan umum dan lingkungan khusus. Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu struktur multidisipliner yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Nah, adapun tingkat pelayanan kesehatan, yang pertama health promotion atau promosi kesehatan. Kedua, specific protection adalah perlindungan khusus, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosa dini dan pengobatan segera. Yang keempat, disability limitation atau pembatasan kesehatan, dan yang terakhir ada rehabilitation, berarti rehabilitas. Selanjutnya yaitu puskesmas. Puskesmas terbagi atas dua sistem. Yang pertama, subsistem yang berisi gizi, KIA, kesehatan lingkungan, pencegahan penyakit menular, dan promosi kesehatan. Selanjutnya yaitu suprasistem, yaitu meliputi dinas kesehatan, rumah sakit, klinik swasta, dan pengobatan tradisional. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan terpadu, suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan suatu wilayah kerja puskesmas. Nah, selanjutnya yaitu pos obat desa yang disingkat POD. POD adalah wahana edukasi dalam alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader ke masyarakat guna memberikan kemudahan dalam memperoleh obat yang bermutu dan terjangkau. Yang ketiga adalah pondok bersalin desa yang biasa disebut Polides, salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak KB, dan lokasinya berada di desa. Nah, yang terakhir adalah perbaikan sanitasi lingkungan, di mana sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu syarat pokok pelayanan kesehatan yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tersedianya pelayanan kesehatan. Yang kedua, mudah dicapai. Yang ketiga, dapat diterima dan bersifat wajar. Yang keempat, bermutu. Dan yang terakhir, mudah dijangkau oleh warga untuk ke pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu pengorganisasian program kesehatan. Pengertian pengorganisasian berasal dari kata organisasi dari bahasa Yunani organon, berarti alat, bagian, dan anggota. Secara umum, organisasi merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun pengertian pengorganisasian dalam layanan kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan, dan lain-lain sehingga tercipta suatu organisasi kesehatan di berbagai bentuk sistem pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya apa saja sih prinsip pokok organisasi? Nah, menurut William, prinsip dari organisasi ada 10. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. 2. Prinsip skala hierarki. 3. Prinsip kesatuan perintah. 4. Prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip
prinsip tanggung jawab. Keenam, prinsip tentang pengendalian. Ketujuh, prinsip fungsional. 8, prinsip pemisahan. 9, prinsip keseimbangan. Dan yang ke-10, prinsip kepemimpinan dan fleksibilitas. Selanjutnya, ada pun 3 hal yang diorganisasikan, yaitu pertama, hal yang diorganisasikan terbagi menjadi 2. Pertama, pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana pelayanan kesehatan sehingga terbentuk satu kesatuan yang terpadu. Kedua, pengaturan tenaga pelaksana. Yang kedua adalah proses pengorganisasian, dan yang ketiga adalah hasil pengorganisasian. Selanjutnya adalah wewenang organisasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wewenang klinik, yang kedua wewenang staf, yang ketiga wewenang staf dan lini. Nah, wewenang lini itu sendiri adalah wewenang yang merujuk pada tanggung jawab dan hak keputusan yang dimiliki oleh suatu divisi atau bagian dalam satu organisasi. Ini mencakup wewenang untuk membuat keputusan terkait tugas dan fungsi spesifik yang terkait dengan bidang kerja masing-masing lini dalam struktur organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang ini merujuk pada tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh individu atau tim di dalam suatu organisasi yang memberikan dukungan dan layanan kepada lini atau divisi yang lebih fungsional. Mereka tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap operasional harian, tetapi memberikan saran, informasi, atau dukungan spesifik untuk membantu proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, wewenang staf dan lini. Wewenang staf dan lini merupakan wewenang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu mutu pelayanan kesehatan. Apa itu mutu pelayanan kesehatan? Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar layanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Indikator mutu pelayanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, indikator mutu klinik, mutu layanan puskesmas, dan yang terakhir mutu pelayanan rumah sakit. Indikator mutu pelayanan klinik ini ada 4. Yang pertama adalah kepatuhan mencuci tangan, di mana tenaga kesehatan mencuci tangan sebelum dan sesudah menangani pasien. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri, di mana APD ini berfungsi untuk melindungi nakes dari penyakit. Yang ketiga adalah kepatuhan identifikasi pasien. Dan yang terakhir adalah kepuasan pasien, di mana ini berguna sebagai bahan evaluasi suatu pelayanan kesehatan. Indikator selanjutnya yaitu indikator pelayanan puskesmas, di mana indikator ini terdiri atas 6. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Yang kedua, kepatuhan penggunaan APD. Ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, keberhasilan pengobatan tuberkulosis semua kasus sensitif obat. Yang kelima, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar. Dan yang terakhir adalah kepuasan pasien sebagai bahan evaluasi pelayanan puskesmas. Indikator mutu selanjutnya yaitu pelayanan rumah sakit, di mana indikator ini terdiri atas 13. Yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan APD. Yang ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Yang keempat, waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi yang dilakukan kurang dari 30 menit. Yang kelima, waktu tunggu rawat jalan yang dilakukan kurang dari 1 jam. Yang ketujuh, penundaan operasi elektif atau non-darurat yang dilakukan selama lebih dari 5 hari.
Selanjutnya, kepatuhan waktu visit dokter yang dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Berikutnya yaitu pelaporan hasil kritis laboratorium. Selanjutnya, kepatuhan penggunaan formalium nasional dan kepatuhan alur klinis. Selanjutnya, kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh, yaitu contohnya lingkungan lantai tidak licin. Terus, kecepatan waktu tanggap komplain maksimal 1 kali 24 jam. Indikator yang terakhir adalah kepuasan pasien untuk mengetahui apa-apa saja kekurangan yang ada pada pelayanan rumah sakit. Sekian dulu ya pembahasan kali ini, tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.